Puji Tuhan, saudara-saudari. Topik persekutuan kelompok kita hari ini adalah melawan iblis. 1 Petrus pasal 5 ayat 8-9a berkata, "Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh." Wahyu pasal 12 ayat 11 berkata, "Mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai harus menghadapi maut." Saudara-saudari, iblis juga disebut Satan. Ia asalnya adalah salah satu kerub ciptaan Allah, penghulu malaikat yang semula. Karena ia ingin meninggikan diri supaya setingkat dengan Allah, ia memberontak kepada Allah. Itulah sebabnya ia menerima hukuman Allah, sehingga menjadi Satan, lawan atau musuh Allah. Dalam bahasa aslinya, kata Satan berarti penentang, yakni seteru. Ia selalu menentang usaha Allah, ia pun berusaha memusuhi anak-anak Allah. Sekarang, marilah kita tinjau sejenak bagaimana sebenarnya iblis menyerang anak-anak Allah dan bagaimana seharusnya anak-anak Allah melawannya. Pekerjaan iblis boleh kita bagi ke dalam 4 aspek. Pertama, di dalam pikiran manusia. 2 Korintus pasal 10 ayat 4-5 mengatakan, "Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan atau merebut segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus." Saudara-saudari, dalam ayat ini, kita nampak bahwa iblis akan menggunakan berbagai siasat sebagai benteng-benteng kokoh untuk menawan pikiran manusia. Sebab itu, jika Tuhan ingin mendapatkan manusia, benteng-benteng iblis yang kokoh itu haruslah diruntuhkan terlebih dahulu. Kemudian barulah Tuhan dapat menerobos ke dalam untuk merebut pikirannya. Seringkali iblis menaruh satu khayalan ke dalam benak Anda, dan jika Anda mengira khayalan itu berasal dari diri Anda akan terjebak olehnya. Banyak keadaan yang berasal dari khayalan yang tidak berfakta. Banyak pula dosa yang bersifat khayal. Faktanya tidak ada. Problema di antara Anda dengan saudara-saudari mungkin kebanyakan berasal dari khayalan belaka tanpa fakta. Kadang-kadang iblis memberikan satu pikiran yang mendadak kepada kita. Bila kita menerima pikiran itu, kita menerima pekerjaannya. Tetapi jika kita menolak pikiran itu, kita menolak pekerjaannya. Banyak pikiran yang bukan berasal dari pemikiran kita, melainkan pemberian iblis. Karena itu, kita harus belajar menolak pikiran-pikiran pemberian iblis itu. Banyak problema atau kesulitan yang timbul di antara anak-anak Allah sebetulnya bukan kesulitan yang bersifat fakta, melainkan bersifat mental. Kadang-kadang Anda melihat seorang saudara atau saudari, lalu Anda mengira ia mempunyai masalah dengan Anda, dan seolah ia menjauhi Anda. Karena itu timbullah sekatan di antara Anda dengannya. Padahal tidak ada masalah itu. Itulah tipu daya iblis di dalam pikiran Anda atau di dalam pikiran saudara-saudari tersebut, yang mengakibatkan timbulnya suatu problema di antara saudara-saudari. Sebab itu, anak-anak Allah harus menolak pikiran-pikiran atau perasaan-perasaan yang mendadak dan harus belajar tidak memberikan kesempatan atau kedudukan kepada iblis di dalam pikiran kita. Di sini kita harus menerima satu peringatan, yakni janganlah kita terlalu memerhatikan pikiran yang berasal dari iblis. Dengan cara apakah kita dapat menolak pikiran dari iblis? Caranya sangat mudah. Kita harus tahu bahwa pikiran yang Allah karuniakan kepada kita adalah milik kita, bukan milik iblis. Dan hanya kitalah yang berhak memakainya. Iblis tidak berhak memakainya. Sebab itu, asalkan kita tidak memberikannya kepada iblis, itu sudah beres. Iblis hanya dapat memakai pikiran kita dengan cara menipu. Ia memberikan satu pikiran kepada Anda, lalu menyuruh Anda menganggapnya sebagai pikiran Anda sendiri. Padahal itu adalah pikiran yang ia berikan kepada Anda. Sebab itu, asalkan Anda mengenal bahwa itu bukan pikiran Anda, sudahlah cukup. Filipi pasal 4 ayat 8 mengatakan,
semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara-saudari, bila kita senantiasa memikirkan perkara-perkara rohani, maka iblis tidak mudah menyuntikkan pikirannya ke dalam kita. Banyak orang yang karena dirinya sendiri selalu pasif, menganggur, atau selalu memikirkan hal-hal yang tidak bersih dan tidak berfaedah, maka iblis mudah mendapat peluang untuk memasukkan pikirannya ke dalam mereka. Aspek yang kedua yaitu di atas tubuh manusia. Dalam Alkitab kita dapat nampak dengan jelas bahwa banyak penyakit manusia yang berasal dari serangan iblis. Demam yang diderita oleh ibu mertua Petrus misalnya, jelas berasal dari serangan iblis. Sebab itu, Tuhan harus menghardik penyakit demam itu. Penyakit itu pasti merupakan sesuatu yang mempunyai pribadi. Karena itu, Tuhan Yesus dapat menghardiknya. Kita tidak dapat menghardik sebuah gelas atau sebuah kursi. Kita hanya dapat menghardik sesuatu yang berpribadi. Demam adalah suatu gejala penyakit. Tuhan tidak mungkin menghardik sebuah gejala penyakit. Di balik demam itu terdapat iblis yang berpribadi. Maka begitu Tuhan menghardik demam itu, ia segera sembuh. Saudara-saudari, Alkitab mencatat dua macam penyembuhan Tuhan. Penyembuhan penyakit yang bersifat medis dan penyembuhan penyakit yang berasal dari serangan iblis. Untuk yang terakhir ini tidak disebut menyembuhkan, melainkan menghardik. Bara yang tumbuh di sekujur tubuh Ayub bukanlah penyakit yang dapat disembuhkan secara medis. Sebab itu bukan penyakit yang bersifat medis, melainkan serangan iblis. Setelah iblis ditanggulangi, barulah penyakit itu dapat teratasi. Kita mengakui seringkali penyakit timbul karena kecerobohan manusia melanggar hukum alam, tetapi sering pula karena serangan iblis. Penyakit semacam ini biasanya timbul dan lenyap secara tiba-tiba, karena itu berasal dari serangan iblis, bukan penyakit biasa. Karena itu asalkan Anda mohon Tuhan menghardiknya, ia pasti segera berlalu. Iblis tidak saja membuat orang jatuh sakit, bahkan menyuruh orang mati. Iblis sejak semula adalah pembunuh, seperti halnya ia sejak semula adalah pendusta. Karenanya, kita tidak saja harus melawan penyakit yang berasal dari iblis, juga harus melawan pembunuhnya. Setiap angan-angan yang mengira lebih baik mati, berasal dari iblis. Dan angan-angan apapun yang mengira kalau sudah mati, beres sudah, itu pun berasal dari iblis. Aspek yang ketiga pekerjaan iblis adalah di dalam hati nurani. Dalam Wahyu pasal 12 ayat 10 tercatat, pendakwa saudara-saudara seiman kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Ayat ini memperlihatkan kepada kita bahwa iblis mempunyai satu pekerjaan, yaitu mendakwa kita. Pekerjaannya ini ternyata dalam hati nurani manusia. Setelah seseorang beroleh selamat, hati nuraninya menjadi hidup dan ia mulai mengenal dosa. Iblis mengetahui hal ini. Ia juga tahu bahwa Roh Kudus sering menginsafkan hati nurani anak-anak Allah akan dosanya, agar ia mengaku dosanya dan mohon pengampunan di hadapan Allah. Sebab itu, iblis sering datang memalsukan pekerjaan Roh Kudus, sehingga dalam hati nurani manusia ada dakwaan-dakwaan iblis. Ini adalah pekerjaan iblis yang sangat umum dilakukan terhadap anak-anak Allah, dan hal ini menyebabkan anak-anak Allah sangat menderita. Kita harus tahu bahwa dakwaan iblis mutlak berbeda dengan teguran Roh Kudus. Pertama, setiap teguran Roh Kudus pada mulanya memberikan sedikit perasaan di batin kita, kemudian batin kita menjadi semakin terang, sehingga kita jelas akan kesalahan kita. Tetapi tidak demikian dengan dakwaan iblis. Ia membuat batin kita merengek-rengek tidak henti-hentinya. Kedua, jika kita taati teguran Roh Kudus, maka untuk seterusnya, kuasa dosa atas diri kita akan semakin berkurang. Tiap kali Roh Kudus menegur, niscayalah kekuatan dosa akan terkikis sedikit. Jadi, teguran Roh Kudus dapat melemahkan dosa, sehingga kekuatan dosa menjadi semakin lemah. Tetapi dakwaan iblis tidak demikian. Ia membuat kekuatan Anda untuk berbuat dosa di kemudian hari tetap sekuat semula. Ketiga,
Akibat teguran Roh Kudus selalu menghadapkan kita kepada Tuhan. Tetapi akibat dakwaan iblis selalu membuat kita tawar hati dan kecewa. Karenanya, semakin Roh Kudus menegur kita, batin kita menjadi semakin perkasa dan mendorong kita untuk membereskannya di hadapan Tuhan. Tetapi dakwaan iblis malah membuat kita berpikiran pendek. Teguran Roh Kudus menyuruh kita berpikir untuk datang ke hadirat Tuhan dan bersandar kepadanya. Tetapi dakwaan iblis menyuruh kita melakukan introspeksi dan akhirnya membuat kita frustasi, putus asa. Keempat, jika itu adalah teguran Roh Kudus, setelah kita mengaku salah di hadapan Tuhan, kalaupun tidak ada sukacita, setidak-tidaknya pasti ada damai sejahtera. Mungkin ada kalanya ada sukacita, mungkin ada kalanya tidak ada. Tetapi setidak-tidaknya pasti ada damai sejahtera. Namun dakwaan iblis sama sekali berbeda. Meskipun Anda sudah mengaku dosa, Anda tidak merasa adanya sukacita dan damai sejahtera. Kelima, teguran Roh Kudus selalu membawa kita memikirkan darah Tuhan. Tetapi dakwaan iblis sekalipun membuat Anda teringat akan darah, ia juga akan berkata kepada Anda tidak ada gunanya. Tuhan mungkin tidak mau mengampuni Anda. Dengan perkataan lain, teguran Roh Kudus membawa kita bersandar kepada darah Tuhan, sedangkan dakwaan iblis membuat kita enggan bersandar kepada darah Tuhan. Keenam, setelah teguran Roh Kudus berlalu, Allah menguatkan Anda agar Anda berlari lebih cepat, lebih bergairah maju ke depan, dan tidak percaya kepada diri sendiri, melainkan semakin percaya kepadanya. Tetapi dakwaan iblis membuat hati nurani Anda lemah, tidak dapat berdiri di hadapan Allah, dan bukan hanya tidak dapat percaya kepada diri sendiri, bahkan tidak begitu percaya kepada Tuhan. Bagaimana mengalahkan dakwaan iblis? Wahyu pasal 12 ayat 11 menerangkan, mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai harus menghadapi maut. Saudara-saudari, yang pertama, oleh darah anak domba. Jika kita ingin mengalahkan dakwaan iblis, kita harus memperlihatkan kepadanya bahwa kita telah beroleh pengampunan melalui darah anak domba. Kedua, oleh perkataan kesaksian mereka sendiri. Perkataan kesaksian di sini berarti memaklumkan fakta rohani dan kemenangan Tuhan. Kita harus berkata kepada iblis, "Kau tak usah datang mengganggu aku. Dosaku telah mendapat pengampunan oleh darah Tuhan." Kita mengumumkan dengan iman bahwa Yesus adalah Tuhan dan dengan iman mengumumkan kemenangan Kristus. Ketiga, tidak mengasihi nyawa walau sampai ke dalam maut. Frase oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian merupakan dua syarat untuk mengalahkan dakwaan iblis. Dan frase tidak mengasihi nyawa walau sampai ke dalam maut adalah sikap kita. Saudara-saudari, kita wajib mengambil sikap. Tidak peduli bagaimanapun iblis bekerja, dan sekalipun ia ingin mencelakakan kita sampai ke dalam maut, kita tetap bersandar kepada darah anak domba dan tetap mengumumkan kemenangan Tuhan kepadanya. Bila kita selalu bersikap demikian, niscayalah dakwaan iblis akan punah. Iblis tidak berdaya mengalahkan kita, sebaliknya kita pasti mengalahkannya. Aspek pekerjaan iblis yang keempat adalah di dalam keadaan lingkungan. Keadaan lingkungan kita adalah pengaturan Allah. Tetapi boleh jadi ada banyak keadaan lingkungan yang walaupun diizinkan oleh Allah, namun yang bekerja secara langsung dan aktif adalah iblis. Seperti halnya dengan pengalaman Ayub. Ternaknya dirampas, rumahnya rubuh, anak-anaknya tertindih hingga mati, dan seterusnya. Semua keadaan lingkungan itu, walaupun atas seizin Allah, tetapi pelakunya yang langsung adalah iblis. Bagaimanakah kita menghadapi serangan-serangan iblis dalam keadaan lingkungan kita? Pertama, tunduklah kepada Allah. Surat Yakobus pasal 4 dan 1 Petrus pasal 5 menerangkan kepada kita bahwa jika kita ingin melawan iblis, kita harus tunduk kepada Allah. Ketika iblis menyerang kita dalam keadaan lingkungan kita, sikap kita yang pertama ialah tunduk kepada Allah. Kedua, lawanlah iblis. Bila anak-anak Allah dalam keadaan lingkungannya menjumpai perkara-perkara yang tidak beralasan dan tanpa penyebab, dan jika jelas dalam batin Anda bahwa perkara itu berasal dari serangan iblis,
Anda harus melawannya. Bila Anda melawan, perkara itu akan segera berlalu. Pada satu pihak, Anda harus tunduk kepada Allah. Pada pihak lainnya, Anda harus melawan pekerjaan iblis dalam keadaan lingkungan Anda. Ketiga, harus menolak rasa takut. Semua pikiran atau perasaan takut adalah cobaan iblis. Jika Anda menerima ketakutan itu, Anda akan menerima kejadian itu. Ayub pernah berkata, "Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku." Ini menyatakan bahwa semua kejadian yang menimpa Ayub adalah yang pernah ia takutkan sebelumnya. Serangan-serangan iblis dalam keadaan sekitar Anda kebanyakan berasal dari ketakutan Anda. Jika Anda melawan ketakutan itu, kejadian-kejadian itu tidak akan terjadi. Tetapi jika Anda menerima ketakutan itu, berarti Anda membiarkan iblis mendapat kesempatan untuk berbuat demikian. Saudara-saudari, sebab itu jika anak-anak Allah ingin melawan pekerjaan iblis, yang pertama ialah harus melawan segala ketakutan. Kalau iblis memberikan sebuah angan-angan kepada Anda, sehingga Anda takut akan kejadian tersebut, jangan sekali-kali menerima angan-angan tersebut. Anda harus berkata, "Tidak, aku sama sekali tidak sudi menerima kejadian atau peristiwa yang bukan Tuhan kehendaki." Bila seseorang terlepas dari ketakutan, ia akan terlepas pula dari lingkungan iblis. Dan bila seseorang menolak ketakutan yang berasal dari iblis, berarti ia menolak pekerjaan iblis dalam lingkungannya. Itulah makna perkataan Paulus dalam Efesus pasal 4 ayat 27. Janganlah beri kesempatan kepada iblis. 1 Petrus pasal 5 ayat 8-9a mengatakan, "Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh." Dengan jelas, firman Allah memperlihatkan kepada kita bahwa cara melawan iblis adalah dengan iman. Tanpa iman, kita tidak dapat melawannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.